Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1093 sampai tahun 1097 Manik Inti. Biasanya, itu disebut Core Fire Beat. Itu adalah sejenis manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jenis manik ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Ada desas-desus bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan manik api inti yang legendaris ini. Korbet legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, inti bat yang tersembunyi jauh di dalamnya mungkin akan menyembur keluar. Biasanya, sebagian besar manik inti di tangan individu tertentu diperoleh dengan metode ini. Sangat jarang bagi seseorang untuk secara pribadi menemukan korbet ini jauh di bawah tanah seperti yang baru saja dilakukan Xiao Yan. Jantung Xiao Yan tanpa sadar berdetak sedikit lebih cepat saat melihat korbit ini. Dia juga mengerti betapa langka korbit. Selain itu, korbit juga merupakan bahan utama dalam menyempurnakan Core Lightning Beat. The Core Lightning Beat bukanlah pil obat, sebaliknya, itu adalah penyempurnaan yang menggunakan rumus yang sangat tidak ortodoks. Itu merujuk pada metode pemurnian yang aneh untuk menyempurnakan korbit. Jika penyempurnaan berhasil, itu akan berakhir dengan membentuk Core Lightning Beat. Benda ini tidak bisa dikonsumsi oleh seseorang, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Dozun setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati jika mereka diserang langsung oleh benda ini. Xiao Yan secara tidak sengaja menemukan penyempurnaan dari Core Lightning Beat ini saat mencari melalui formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia mengingatnya karena kekuatannya yang mengejutkan. Setelah tiba di Central Plains, Xiao Yan berpikir untuk membuatnya. Namun, dia hanya bisa menempatkan pemikiran ini di dalam hatinya karena kesulitan menemukan korbit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diberkati hari ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam kartu truf yang mematikan. Xiao Yan fokus pada manik merah menyala di dalam energi lengket berwarna merah darah. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya, bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta karun unik seperti korbit. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual bertahan di atas cairan lengket berwarna merah darah. Meskipun masih ada jarak, energi kekerasan liar yang terkandung dalam cairan masih menyebabkan beberapa bentuk riak dalam kekuatan spiritual Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan sedikit riak di jiwanya. Hatinya terfokus pada manik merah menyala itu saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Setelah pemeriksaan visual, Xiao Yan memahami bahwa energi liar dan kekerasan dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Seseorang bisa menggunakan kekuatan pancaran di permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan ini. Gugusan cairan berwarna merah darah dan lengket ini samar-samar memancarkan cahaya bergelombang. Kecerahan dan kegelapan yang terputus-putus telah menjadi satu-satunya sumber cahaya dari lubang tanpa dasar ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan bertahan di tempat ini seperti ular beracun dan tidak bergerak. Kekuatan spiritual yang tak terlihat perlahan bergoyang. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, cahaya api yang berulang kali berkedip di permukaan cairan lengket itu tiba-tiba turun ke level paling redupnya. Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritual yang bertahan di atasnya seperti macan tutul saat menerkam ke arah mangsanya itu berubah menjadi kilatan petir saat ditembakkan. Kecepatan kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari satu napas, itu telah dibebankan ke dalam cairan berwarna merah darah. Suara embusan kecil muncul saat kekuatan spiritual dibebankan ke dalamnya. Xiao Yan tampaknya telah menerobos ke magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas yang membakar terkikis ke bagian terdalam jiwa Xiao Yan. Untungnya, dia memiliki perlindungan api surgawi.
jadi panas yang membakar seperti ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan dalam waktu singkat. Jenis panas yang membakar ini berlanjut dalam waktu singkat sebelum kekuatan spiritual Xiao Yan dibebankan ke inti manik. Kekuatan spiritualnya meringkuk seperti kilat dan langsung berbalik. Akhirnya, ia melesat dengan liar ke arah pintu keluar dari Ground Hall. Ledakan The Corbett baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Ketika cairan itu sepertinya merasakan sesuatu, gelombang energi kekerasan yang sangat liar dan menakutkan berubah menjadi banjir berwarna darah saat mengejar kekuatan spiritual yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa setelah merasakan energi panas ditransmisikan dari belakang. Jika dia dipukul oleh energi liar dan kekerasan dalam ruang yang sempit, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat. Segera, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kecepatannya hingga batas. Dengan suara swoosh dia menerjang keluar dari lubang tanah. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat, namun banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya. Itu mengikuti dari belakang saat itu bergegas. Selama pengejaran ini, keluarnya lubang di bagian atas akhirnya menampakkan sedikit cahaya. Xiao Yan menguatkan pikirannya saat melihat ini. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya, dia menyerbu keluar dari lubang sempit di tanah. Kekuatan spiritual dibebankan keluar dari lubang dengan cara seperti kilat dan memasuki tempat di antara mata Xiao Yan. Corbett diraih oleh Xiao Yan di telapak tangannya. Xiao Yan meringkuk tangannya setelah jiwa kembali ke tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan tablet batu hitam pekat di sampingnya segera bergeser dengan suara gemuruh. Setelah itu, ia dengan cepat menutupi lubang di tanah. Ledakan tablet batu hitam gelap itu baru saja menutupi lubang ketika itu bergetar hebat. Namun, tablet batu hitam ini jelas dibuat dari bahan yang luar biasa. Itu mampu memblokir serangan energi liar yang keras. Desir-desir, sementara tablet batu menghalangi serangan itu, sinar cahaya di sekitar altar tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semuanya mendarat di tablet batu. Tablet itu seperti mahkota yang sangat berat karena menekan lubang dengan kuat. Dengan bantuan sinar matahari, guncangan tablet batu itu perlahan berkurang. Sesaat kemudian, itu berhenti. Xiao Yan, yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh di samping, akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar tablet batu menjadi sunyi. Dengan segera, matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia memandangi tablet kuno ini. Itu tiba-tiba memiliki efek penekan. Hampir saja, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat saat dia berada di dalam lubang sebelumnya, kemungkinan dia bisa melupakan tentang mendapatkan Corbett. Jiwanya bahkan mungkin menderita luka serius. Setelah secara bertahap menenangkan kondisi mentalnya yang berfluktuasi, Xiao Yan buru-buru melirik dokter peri kecil di sampingnya. Dia menghela nafas lega ketika melihat bahwa dia tidak diganggu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan perlahan membuka tangannya. Manik merah menyala tergeletak di dalamnya. Ini adalah Corbett ya? Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan panas menyebar dari Corbett. Dengan memegangnya, Xiao Yan terkejut saat menyadari bahwa energi afinitas api di sekitarnya tampak samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat dia merasakan sedikit perubahan pada energi di sekitarnya. Corbett ini memiliki efek ajaib untuk menarik energi afinitas api di sekitarnya. Akankah dia akhirnya tidak bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih di masa depan? Layak menjadi Corbett, benar-benar misterius. Xiao Yan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Sayangnya, saya tidak dapat dengan mudah menarik tablet batu sekarang. Namun demikian, tanpa cairan lengket yang menghalangi jalannya, benih api inti akan muncul sekali lagi. Kecepatan itu menciptakan api matahari juga harus meningkat. Xiao Yan memainkan Corbett sejenak sebelum menoleh kembali ke tablet batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal. Awalnya,
dia berencana menggunakan Sun Flame di tempat ini untuk mengolah dan memperkuat benih api Life Transforming Flame. Tepat ketika Xiao Yan dengan menyesal menghela nafas, seberkas cahaya tersebar dari langit dan secara tidak sengaja mendarat di korbit di telapak tangannya. Engah korbit merah menyala tiba-tiba bergetar di bawah cahaya yang bersinar. Segera, sedikit suara muncul, api putih pekat tiba-tiba melengkung dan naik dari core fire beat. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya sebagai refleks ketika dia melirik core fire beat di bawah api berwarna putih ini. Matanya langsung membeku. Ini adalah Sun Flame. Bagaimana itu bisa mengalami transformasi seperti itu tanpa core fire settling? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tinjunya tiba-tiba membentur telapak tangannya. Itu benar. Korbit ini telah menyerap core fire settling dalam jumlah yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia bereaksi seperti itu setelah bersentuhan dengan sinar matahari. Itu telah berubah menjadi sumber api matahari ini. Dengan kata lain, selama energi di dalam inti manik ini tidak habis, itu akan dapat terus menciptakan api matahari. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan yang ekstrim meskipun dirinya yang tenang. Jika ini benar-benar masalahnya, benih api-api transformasi kehidupan di tubuhnya akan berakhir dengan sumber makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga bisa menghemat waktu dan tenaga karena dia tidak perlu berlarian untuk mencari berbagai beast flames. Saya benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiao Yan membuka mulutnya. Pada saat ini, itu benar-benar terlalu praktis untuk mendapatkan korbit. Xiao Yan menarik napas beberapa kali dan menenangkan dirinya secara bertahap. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia perlahan mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap Sun Flame yang dibuat oleh korbit. Dengan korbit, penguatan Life Transforming Flame hanya masalah waktu. Seluruh pikiran Xiao Yan difokuskan untuk menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya. Di tengah kehalusan di mana makanan dan istirahat dilupakan, api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat diperkuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Ketika Xiao Yan tenggelam dalam kegembiraan api transformasi kehidupan yang cepat menguat, iklim tropis Ye City sepanjang tahun tiba-tiba berubah membeku suatu hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan tertegun dari tak terhitung banyaknya orang. Setelah melihat salju yang perlahan turun di seluruh kota, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia melompat ke tempat yang tinggi, melihat keluar kota, dan segera menjadi tertegun. Seseorang dapat melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok kulit putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Itu adalah bunga salju yang indah dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Lembah sungai es, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura dingin yang agung dan mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang menurun di dalam kota dan kepingan salju yang berserakan secara mengejutkan adalah hasil dari aura dingin yang agung. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Barisan mereka begitu menakutkan. Jangan bilang kalau mereka mengejar klan Ye, omong kosong. Status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan 5 klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, menurutmu apakah mereka memanggil kekuatan besar hanya untuk datang ke Ye City untuk bermain? Karena kedatangan pasukan besar lembah sungai es yang tiba-tiba, yang datang dari segala arah, kota Ye menjadi keributan besar. Mereka tidak mengerti orang macam apa yang bisa membuat salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es, untuk pergi dengan kekuatan besar. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami, akhirnya perlahan berhenti ketika telah menyebar di sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini,
kota Ye benar-benar dikelilingi, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Klan, serahkan wanita beracun yang menyedihkan dan kelompoknya, jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang samar perlahan-lahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh Doki yang kuat. Akhirnya, itu bergema dengan jelas di samping telinga semua orang. Wanita beracun yang menyedihkan, mereka ada di sini karena wanita beracun yang menyedihkan, tidak heran. Tidak terduga bahwa wanita beracun yang menyedihkan ada di klan Ye. Orang-orang ini sangat berani. Keributan di dalam kota menjadi sangat tenang ketika mereka mendengar suara orang tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang yang tidak bersalah selama yang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa sosok putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan dan menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh ke seluruh kota. Setelah itu, mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah si Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Huo Zunze saat itu. Beberapa sesepuh lembah sungai es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wol berwarna putih. Pria tua itu berambut putih dan senyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tianxi akan menahan rasa takut ketika dia melihat orang ini. Mengikuti kemunculan kelompok Tianxi, keributan lain muncul di dalam kota. Banyak seruan bergema di tempat itu. Itu Tianxi dari lembah sungai es, tidak terduga bahkan dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang Anda lihat hanyalah Tianxi, tetapi Anda telah gagal mengenali makhluk agung di sampingnya. Itu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Ini, lembah sungai es bahkan telah mengerahkannya. Dikabarkan bahwa Tian Xuangzi ini naik ke kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Lembah sungai es telah benar-benar membayar mahal untuk menangkap wanita beracun yang menyedihkan ini. Sementara kota itu gempar, interior klan Ye juga sangat tidak nyaman. Semua anggota klan Ye melihat barisan di langit dengan ekspresi tertegun, terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh, wajah mereka putih pucat. Tian Xuangzi, Tianxi, mulut Ye Zong sedikit bergetar. Salah satu dari orang-orang ini cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama klan Ye ini. Wanita beracun yang menyedihkan. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita beracun yang menyedihkan? Seorang tetua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya teringat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiao Yan, wanita beracun yang menyedihkan ada di antara mereka? Ye Zong dan beberapa sesepuh lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Apa yang membuat panik ini bukan seolah-olah kami meminta Anda untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok tua perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah takdir yang paling menyedihkan. Tian Huo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Pandangannya tampaknya telah menembus udara saat berhenti di atas pria tua berbaju katun putih di samping Tianxi. Douzun ya, mereka masih menemukan tempat ini. Tian Huo Zunze bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sampingnya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap gedung. Tubuhnya berdiri tegak seperti tombak sementara aura tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiao Yan? Mereka memang banyak akal bisa menemukan kita di sini.
bagaimana kabar Little Fairy Doctor? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiao Yan dan bertanya. Segera, namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Saya kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua itu. Sebuah ekspresi muram melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia ditahan oleh seorang Douzun, Tianxi pasti akan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Selain itu, masih ada beberapa sesepuh lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Setelah menghembuskan nafas pelan yang lembut, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Para ahli yang dikerahkan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus membayar dengan harga yang mahal jika mereka ingin menghancurkan tulang yang keras ini. Jika tidak, mereka akan kesulitan untuk berhasil. Elder Yezong, yakinlah, masalah ini disebabkan oleh kelompok saya. Klan Ye Anda tidak akan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menoleh dan menghadapi wajah putih Yezong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Pak Tua Yao, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya? Aku yang dulu bahkan pernah melihat elit Doseng saat itu, apalagi barisan seperti itu. Tian Huo Zunze tertawa. Xiao Yan terkekeh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di Central Plains. Hari ini, dia akan memberitahu lembah sungai es ini bahwa mereka perlu menyiapkan gigi yang bagus jika mereka ingin menggiling tulang kerasnya. Kebanggaan Xiao Yan melonjak ke langit saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti sebentar di depan kelompok Tianxi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Huo Zunze mengikuti dari belakang. Setan tua Tianxi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tidak disangka bahwa Anda telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiao Yan melangkah ke langit saat dia menghadapi Si Tian, yang memegang tongkat berbentuk ular. Di sisi lain, dia tanpa sadar mengejek. Ekspresi Tianxi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiao Yan. Dia berkata dengan suara yang padat, "Bocah, kamu bisa memanfaatkan kata-kata, begitu kau mendarat di tanganku yang dulu. Aku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tian Huo Zunze menyeringai sambil mengejek. Melihat Tian Huo Zunze membuka mulutnya, teror juga melintas di mata Tianxi. Jelas, dia masih memiliki ingatan yang dalam tentang pertempuran berbahaya yang terakhir kali. Haha, teman ini pasti orang yang mengalahkan Tianxi, kan? Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Orang tua berbaju katun putih itu menatap Tian Huo Zunze dan tertawa. Tian Huo, jadi sebenarnya Tian Huo Zunze. Aku yang dulu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Orang tua itu tersenyum dengan sikap yang tampaknya ramah. Namun, matanya berputar saat dia berkata, "Teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan wanita beracun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak ikut campur?" Tian Huo Zunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang saat melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku yang dulu hanya bisa menghentikanmu." Tidak perlu menahan, Tian Huo Zunze membalas senyuman itu. Namun, rasa dingin yang samar sudah muncul di matanya. Di mana wanita beracun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tianxi merasa sedikit diyakinkan saat melihat keduanya bertukar tit untuk tat. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa. Hari ini,
lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Y. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Mata Xiao Yan dengan lembut melayang di atas Tianxi. Rasa dingin yang samar juga muncul di matanya yang hitam pekat. Tidak perlu ada penundaan lagi. Hal-hal mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini padaku. Mudah-mudahan Anda tidak akan membuat segalanya menjadi kacau lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mata tajam tua Tian Xuangzi menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Nalurinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, dia muncul 10 meter dari Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada Tian Huo Zunze. Dia bahkan tidak melirik Xiao Yan. Tianxi mengangguk, tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Xiao Yan. Dia tertawa dengan sikap puas. Bocah, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Majestic Doqi mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Ceka, tetua Tianxi. Orang ini adalah target dari Hall of Soulsku. Bolehkah saya tahu apakah Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk ditangani? Saat Tianxi hendak menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Setelah itu, muncul di langit. Tawa aneh terdengar saat itu. Ekspresi tenang Xiao Yan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia meludah. Hall of Souls. Ceka, ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Douzong. Mata orang tua untuk memilih murid sangat bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, pada akhirnya dia masih ditangkap oleh pelindung ini. Haha. Kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh yang menyebabkan mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sekali lagi dipancarkan. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi. Kedua matanya berwarna merah darah saat suara yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi menyelinap di antara giginya satu kata pada satu waktu. Pelindung Wu, setelah merasakan niat membunuh liar yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, mata seluruh kota membawa kejutan saat mereka menatapnya. Tianxi juga sedikit terkejut. Segera, dia memikirkan tentang perubahan itu. Tampaknya Xiao Yan memiliki semacam dendam dengan aula jiwa sejak dulu. Ceka, bukan niat membunuh yang buruk. Ini jauh lebih kuat dari dirimu saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak sekuat tenaga. Karena itu, kabut hitam itu juga berdesir perlahan saat dipelototi dengan mata merah darah Xiao Yan. Tawa dingin pelindung Wei segera dipancarkan. Mata merah darah Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak karena emosinya yang berfluktuasi. Kamu pantas mati. Apakah aku yang dulu pantas mati? Bukan terserah kamu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi dengan kata-kata sombong seperti itu. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, aku yang dulu bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Ekspresi Xiao Yan sangat mematikan. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi, yang memancarkan cahaya perak cerah, berkedip dan muncul. Riak naik di sekitar kabut hitam pelindung Wu ketika dia melihat penampilan boneka setan bumi. Suara terkejut keluar. Ini sebenarnya boneka tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun Anda masih hanya dapat mengandalkan kekuatan luar. Hihi, pelindung Wu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 Douzong. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menyerahkan boneka ini kepada saya yang lama. Yang perlu kau lakukan hanyalah menangkap anak nakal ini. Tianxi di sampingnya tersenyum dan berbicara dengan suara yang lemah. Kalau begitu, saya akan merepotkan tetua Tianxi. Tenang, setelah aku menangkap bocah ini,
Aku yang dulu akan menyerahkannya kepada Penatua sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar. Pelindung Wu tertawa dengan sikap menyeramkan setelah mendengar kata-katanya. Dengan kekuatan pelindung Wu saat ini, dia mungkin tidak takut dengan boneka ini, tetapi akan agak merepotkan untuk ditangani. Dia bisa menghemat banyak usaha jika Tianxi campur tangan dan menahannya. Tenang, aku tidak membutuhkan boneka itu untuk berurusan denganmu. Ejekan melintas di mata Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa pelindung Wu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, dia seharusnya berada di sekitar level bintang Douzong 8. Kecepatan latihan ini cukup bagus. Dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya. Kekuatan pelindung Wu saat ini hanya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tianxi di sampingnya. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Orang di depannya adalah orang yang paling dia benci. Jika bukan karena orang ini, Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak ada habisnya. Lidahmu setajam silet seperti sebelumnya. Pelindung Wu tersenyum tipis, kakinya segera melangkah ke depan. Suara dentang metalik dipancarkan dari kabut hitam. Segera, rantai logam hitam dengan kabut hitam yang tersisa di atasnya, terbentang dari kabut hitam seperti ular berbisa, itu mengelilingi tubuh pelindung Wu. Kilatan dingin berkedip di ujung rantai. Tenang, kamu akan segera bisa melihat Yao Chen lagi. Pada saat itu, pelindung ini akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soulsku yang bisa melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu sedikit miring saat diarahkan ke pelindung Wu. Xiao Yan berkata, hidupmu akan diambil olehku hari ini. Ceka-ceka, pelindung Wu hanya tertawa dengan sikap dingin di hadapan kata-kata Xiao Yan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang bertahan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Itu segera berubah menjadi petir saat melesat langsung ke arah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan erat mencengkeram penguasa berat. Matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kakinya dengan lembut bergeser saat petir berwarna hitam menembus langit, menembak ke arah bahunya. Dentang nyala api hijau giok bertahan di atas penggaris yang berat itu. Xiao Yan memutar pergelangan tangannya dan penguasa berat itu membawa api panas yang menyala dan dengan kejam meretas rantai itu. Di bawah suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hitam yang aneh yang bertahan di atas rantai dengan cepat menghilang. HMPH, pelindung Wu sedikit terkejut saat dia merasakan kekuatan besar yang dikirim dari rantai. Segera, dia tersenyum dingin, 10 sosoknya membentuk banyak bayangan. Setelah itu, seseorang bisa mendengar gelombang demi gelombang suara desis angin yang bertiup kencang. 10 rantai berwarna hitam ditembakkan dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar. Pergilah, sebuah teriakan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam itu melesat keluar seperti kilat dari kabut hitam yang aneh. Itu mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Mata Xiao Yan menyipit saat tombak rantai berwarna hitam itu menghilang. Kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah itu, penguasa beratnya tiba-tiba menarik beberapa busur misterius. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 tembakan bersama. Bayangan muncul saat penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Cahaya api muncul di atas penggaris. Setelah itu, dia membawa penggaris yang tajam bersinar dan melesat keluar. Cahaya penggaris baru saja meninggalkan penggaris ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tombak rantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Itu membawa angin yang menakutkan saat muncul di depan banyak tatapan mata. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan cahaya penggaris itu. Bang, suara yang sangat keras muncul. Riak energi yang sangat besar dan kuat menyebar dengan cara seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Hanya 2 bintang Douzong yang berani bertabrakan dengan pelindung ini. Anda benar-benar mencari kematian. Pelindung Wu tersenyum lebar. Cahaya hitam di jarinya berkedip saat itu tiba-tiba menempel di udara kosong.
Membagi swos. Setelah suara pelindung Wu terdengar, riak energi yang menyebar dengan cepat tiba-tiba memancarkan suara kuat dari angin yang membelah. Segera, 10 sosok hitam tiba-tiba melesat seperti kilat berwarna hitam. Target mereka adalah semua titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci. Namun, pengalaman bertempurnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menghindari rasa panik. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan sisa penguasa muncul dengan cara yang padat, berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Dentang, rantai berwarna hitam menembaki pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Ini segera mengeluarkan suara jernih terus-menerus. Percikan dengan cepat menyala, di bawah 10 serangan gila berantai hitam, bola pertahanan bayangan penguasa bulat mulai menunjukkan tanda-tanda pecah, memaksanya untuk dengan cepat menarik kembali. Bocah ini tidak ada artinya setelah kehilangan bonekanya. Tianxi digantung di udara di sampingnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat Xiao Yan terus dikalahkan. Penghinaan melintas di matanya. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang setelah serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiao Yan memang mengalami kesulitan bertarung melawan Dou Zong bintang 8. Untungnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekuatan di permukaannya. Ketika lapisan terakhir bayangan penggaris menghilang, cahaya perak cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan cara seperti kilat. Swos, rantai berwarna hitam mengikuti seperti bayangan. Bayangan-bayangan itu baru saja muncul ketika rantai ini tiba-tiba datang dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Namun, beruntung Xiao Yan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah Central Plains? Ini adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatanmu ini. Kilatan dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan yang gesit seperti monyet. Dia segera mengeluarkan tawa dingin yang mengejek. Cahaya perak melintas di langit dan Xiao Yan muncul 100 meter jauhnya. Dia benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum garang kepada pelindung Wu. Segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. Perubahan misterius 3 misterius. Perubahan pertama. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan sebelum dengan cepat menarik kembali. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat nyala api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia, keterampilan yang tidak penting. Pelindung Wu mengeluarkan senyum gelap dan dingin di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Ini adalah perubahan misterius 3 misterius Skyfire Valley yang terbakar. Tianxi di sampingnya sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan menggunakan teknik ini. Setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. Perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Saya tidak tahu bagaimana bisa mendarat di tangan anak nakal ini. Jika teknik rahasia ini dilepaskan sampai perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan ditingkatkan oleh 3 bintang. Namun, mereka yang dapat menggunakan teknik rahasia ini hingga perubahan ketiga dapat dihitung dengan jari bahkan di Burning Flame Valley. Ceka. Ini hanya 3 bintang. Ini tidak cukup untuk membiarkan bocah ini lolos dari telapak tangan pelindung ini. Pelindung Wu itu dengan dingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata Tianxi. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar percakapan keduanya. Wajahnya acuh tak acuh. Setelah itu, segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang api tak terlihat meletus dari tubuhnya. Perubahan misterius 3 misterius. Perubahan kedua. Aura Xiao Yan terus melonjak setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini, ekspresi Tianxi dan pelindung Wu pun berubah. Ini karena aura Xiao Yan saat ini sudah melonjak ke titik di mana ia mendekati level bintang 6. Bocah ini sebenarnya memiliki 2 jenis api surgawi.
Tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar saat dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Flame. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam. 3 api misterius Skyfire yang terdiri dari 2 jenis api surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke Central Plains. Dia memang memiliki kartu truf. Pelindung Wu berbicara, namun hatinya berangsur-angsur merasa sedikit tidak nyaman. Perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini memiliki 3 perubahan. Xiao Yan sudah mencapai level bintang 6 setelah 2 perubahan. Jika dia menggunakannya di lain waktu, bukankah kekuatannya, paling tidak, akan mencapai level bintang 7? Dikabarkan bahwa setiap kali perubahan dari Skyfire 3 Mysterious Cheng di Burning Flame Valley digunakan, energi yang terbentuk sangat liar dan penuh kekerasan. Bahkan beberapa sesepuh mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga. Dengan kemampuan anak nakal ini, dia seharusnya belum mencapai level itu. Pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia akan mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan di sisi berlawanan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Wajahnya langsung menegang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu saat kabut hitamnya berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajah Xiao Yan perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan misterius 3 misterius. Perubahan ketiga. Api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terkejut sebelum segera ditarik, menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah kembalinya nyala api, aura yang sangat kuat perlahan meletus dari tubuh Xiao Yan, seolah-olah baru saja dibangunkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan perkasa ini. Xiao Yan berdiri di langit, wajahnya merah padam, bahkan matanya yang hitam pekat ditutupi oleh energi yang liar dan keras. Jenis sengit dan liar ini bahkan menyebabkan Xiao Yan diam-diam terkejut. Dia tidak mengharapkan letusan 3 jenis api surgawi untuk menciptakan energi kekerasan seperti itu. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Kekakuan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Xiao Yan secara bertahap menjadi terbiasa. Sungguh perubahan misterius 3 misterius yang sombong. Setelah tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan jenis energi yang liar dan keras ini, bahkan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk dengan lembut. Jika tubuhnya tidak dimurnikan oleh banyak harta karun alam, sepertinya dia bisa melupakan menggunakannya untuk melawan lawan. Dia akan menderita serangan balik dan mati setelah menggunakan benda ini. Seteguk udara panas diludahkan dari mulut Xiao Yan. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memucat. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang disebabkan oleh energi liar dan kekerasan yang bersirkulasi berangsur-angsur berkurang setelah ditempa oleh sejumlah bahan obat dan harta karun alam yang tidak diketahui. Kekuatan fisik Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Douzong tidak dapat membandingkannya. Tidak heran Tang Zhen menginstruksikan saya untuk menghindari menggunakan 3 perubahan kecuali saya tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Namun, perasaan seperti ini, setelah menahan rasa sakit, memang sangat luar biasa. Berdasarkan tebakan Xiao Yan sendiri, kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai level bintang 7 Douzong. Dengan kata lain, perubahan misterius 3 misterius Skyfire telah menyebabkan kekuatannya meningkatkan 5 bintang. Jika Elder Burning Flame Valley biasa benar-benar melepaskan Skyfire 3 Mysterious Cheng, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Namun, Skyfire 3 Mysterious Cheng memiliki aspek yang sangat unik dan misterius. Peningkatan kekuatan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan nyala api. Semakin kuat nyala api, semakin besar peningkatan kekuatan seseorang. 3 jenis api yang dilepaskan Xiao Yan semuanya adalah api surgawi. Yang terkuat dari semua api,
Oleh karena itu, peningkatan yang disebabkan oleh letusan cukup mengerikan. Tentu saja, peningkatan kekuatan saat ini mungkin sangat hebat, tetapi gejala sisa yang akan ditimbulkannya secara alami juga akan bagus. Untungnya, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada tubuh ahli biasa. Kalau tidak, letusan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menghabiskan waktu setengah tahun atau lebih untuk memulihkan diri. Transformasi Xiao Yan ini juga menarik perhatian Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi, yang hanya saling berhadapan tanpa berkelahi. Tatapan mereka melayang. Tian Huo Zunze mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiao Yan. Namun, dia juga mengerti bahwa orang ini mungkin tampak mudah, tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya kemungkinan akan menemukan pengalaman yang sangat sulit. Mata Tian Xuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan masalah tersebut. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, orang itu tidak akan terlalu menjadi ancaman di matanya selama orang itu tidak menerobos ke kelas Douzun. Satu-satunya orang yang dia anggap serius adalah Tian Huo Zunze di depannya. Adapun Xiao Yan, bahkan jika pelindung Wu tidak bisa menghadapinya, tentu saja ada Tianxi dan beberapa sesepuh lembah sungai es yang ikut campur. Dia tidak percaya bahwa hanya 2 bintang Douzong akan dapat membalikkan segalanya bahkan jika dia memiliki teknik rahasia Burning Flame Valley. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang tua ini. Setelah secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, liar, dan kejam di dalam tubuhnya, dia sekali lagi mengangkat penguasa Suan berat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada pelindung Wu, yang kabut hitamnya telah menegang, dan Xiao Yan kemudian melirik Tianxi di sampingnya, yang ekspresinya berubah menjadi suram. Semua ini karena perubahannya. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Orang tua, aku berkata bahwa aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini." Kabut hitam yang lamban mengalir sekali lagi. Wajah yang dipenuhi dengan kesungguhan gelap terungkap. Mata pelindungmu sangat tajam saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, kata-kata yang arogan, "Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah batas waktu dari teknik rahasia tercapai, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu." Xiao Yan tersenyum. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh arogansi pelindung Wu dengan dingin tertawa. Namun, suaranya baru saja terdengar saat melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Rasa dingin melonjak ke dalam hati pelindung Wu ketika tubuh Xiao Yan bergetar. Naluri tajamnya selama bertahun-tahun menggerakkan tubuhnya saat dia buru-buru mundur dengan cara seperti kilat. Tepat ketika pelindung Wu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sesosok hantu tiba-tiba muncul, penguasa berat, yang diselimuti oleh api hijau giok, membawa kekuatan yang mengerikan, yang menyebabkan kulitnya terasa dingin. Karena itu dengan cepat membelah. Penguasa berat menempel di depan pelindung Wu saat itu melewatinya. Meskipun gagal melakukan kontak, panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah pelindung Wu langsung berubah menjadi merah cerah. Tubuh pelindung Wu dengan cepat mundur setelah penguasa meleset. Keringat dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Punggungnya dipenuhi keringat. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi daging cincang dari serangan penguasa membanting Xiao Yan. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Pelindung Wu tanpa sadar merasakan kemarahan karena malu setelah keringat dingin muncul. Dia mengeluarkan raungan marah rendah. Pelindung ini tidak percaya bahwa Anda, sebagai generasi yang lebih muda, dapat membalikkan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan tangan saya. Raungan geram baru saja terdengar ketika pelindung Wu tiba-tiba mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa mendengar suara dentang saat banyak rantai hitam pekat keluar dari kabut hitam. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Pelindung Wu terletak di tengah-tengah jaring laba-laba besar itu, muncul seperti iblis yang hebat.
Teriakan pelan dipancarkan dari kabut hitam. Segera, banyak bayangan hitam membawa pekikan tajam saat mereka keluar dari kabut hitam. Bayangan hitam ini baru saja muncul saat mereka menempel pada rantai berwarna hitam yang telah menyebar terpisah. Setelah pendekatan bayangan hitam ini, rantai berwarna hitam muncul seperti banyak mulut ganas yang menelan bayangan hitam ini. Segera, cahaya hitam yang aneh mulai berlama-lama di atas rantai itu. 100 Soul Locking Sky Python. Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa. Segera, teriakan dingin yang pekat tiba-tiba terdengar. Banyak rantai berwarna hitam yang mencapai ke langit segera mengeluarkan suara dentang saat mereka berkumpul bersama. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi ular piton hitam besar yang tampak hidup. Piton hitam terbentuk dari banyak rantai. Sekilas, itu sepertinya memancarkan perasaan metalik yang aneh. Kabut hitam berlama-lama di atasnya saat semacam aura dingin yang menakutkan menyebar darinya. Tampaknya itu adalah ular besar di jurang yang dalam, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Pergilah, kabut hitam bergoyang saat suara padat dan dingin terdengar. Mata besar piton hitam besar itu segera menunjukkan kilatan hitam. Itu mengayunkannya, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Xiao Yan tetap di langit, matanya sedingin es saat dia melihat ular piton hitam besar yang tersentak dengan suara angin yang bertiup kencang. Dia menghirup nafas lembut sebelum tiba-tiba dengan erat mengepalkan penguasa suan berat di tangannya. Tubuhnya maju bukannya mundur di depan banyak mata yang terkejut. Dia menggunakan momentum dahsyat yang mirip dengan meteorit yang bertabrakan saat dia menyerang ular piton hitam yang sangat besar itu. Tsunami yang memecah api tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Penguasa besar bersinar, 100 kaki besar, ditembakkan dari ujung penggarisnya yang berat. Segera, itu dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam emas meletus, percikan api ditembakkan ke segala arah. Namun, serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam sedikit bergetar. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 gabungan api. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin setelah serangan penguasa jatuh. Dia mengubah teknik penggarisnya dan cahaya penggaris tajam lainnya, yang menyebabkan beberapa sesepuh lembah sungai es merasakan kulit mereka mati rasa lagi, mengenai piton hitam. Peretasan kali ini menyebabkan beberapa rantai berwarna hitam mengeluarkan pekikan tajam, mereka benar-benar hancur. Tubuh Xiao Yan mendekati ular piton besar itu, piton hitam, yang telah dipukul dengan kejam 2 kali oleh Xiao Yan, melepaskan serangan balik di bawah kendali pelindung Wu. Orang bisa melihatnya membuka mulutnya yang besar saat kabut hitam kental melesat keluar. Bagian dalam kabut hitam mengandung pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk. Bang, udara hitam melesat dengan cara yang eksplosif. Namun, tubuh pengisian depan Xiao Yan tidak berhenti karena itu. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai api di depannya. Kabut hitam yang ganas mengeluarkan asap putih mendesis ketika bersentuhan dengan tirai api sebelum dimusnahkan. Xiao Yan dengan mudah memblokir serangan piton hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depannya. Dia membalik tangannya dan penguasa berat itu ditarik ke cincin penyimpanannya. Segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal terang diaglomerasi dengan cepat. Buka segel gunung, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya sedingin es saat tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat dengan kejam mendarat di dahi piton hitam. Banyak rantai di dahi piton hitam itu hancur berantakan setelah telapak tangannya jatuh. Bertenton udara hitam dingin merembes keluar. Tangan kiri Xiao Yan jatuh sementara tangan kanannya menyerang ke depan sekali lagi. Segel pembalik laut, telapak tangan kiri meludahi gunung sedangkan tangan kanan membalik lautan. Dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan Skyfire 3 Mysterious Cheng, Xiao Yan telah menggunakan 2 segel keterampilan segel dewa bersama-sama. Jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu, dia tanpa sadar akan mengeluarkan napas terkejut.
Si Flipping Seal disertai dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung karena dengan keras menghantam kepala piton besar di depan banyak mata yang terpana. Bang, tubuh ular piton raksasa itu perlahan menegang. Sesaat kemudian, suara rendah dan dalam terdengar, seseorang bisa melihat tubuhnya perlahan runtuh, berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meledak terpisah di tengah gelombang demi gelombang pekikan tajam. Piton jiwa gelap yang telah menghabiskan banyak upaya untuk diciptakan oleh pelindung Wu telah hancur di hadapan rangkaian teknik Dou yang ganas dari Xiao Yan. Sambil melihat piton jiwa gelap yang telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan cara seperti petir sebelum bisa banyak berguna, bahkan pelindung Wu sendiri merasa sangat tidak percaya. Matanya terkejut saat dia melihat sosok sombong di udara. Nafasnya bahkan belum keluar dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di depan pelindung Wu menjadi terdistorsi. Sesosok muncul secara misterius. Wajah muda itu menunjukkan senyum garang. Tangannya berisi teratai yang indah dan cantik yang berputar dengan tenang. Telapak tangan ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiao Yan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, teratai api di tangannya ditembakkan seperti kilat. Akhirnya, itu dengan keras ditekan ke tubuh pelindung Wu di depan matanya yang terkejut. Bang, suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi meledak. Jangan lupa Maduleh di subscribe Sang Qiu, Bang. Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api yang bergelombang menyapu langit saat ini. Gelombang api bergulung dan menyebar. Suhu tinggi menyebabkan kota yang telah berubah menjadi sedingin es karena udara dingin yang menyelimutinya dengan cepat menjadi hangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar ke seluruh langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiao Yan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasinya terus-menerus dikalahkan. Dengan mengandalkan kekuatan Dou Zong Bintang 2, dia telah mengalahkan pelindung Wu, yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 Dou Zong. Situasi seperti itu sangat sulit dipercaya di mata semua orang. Jarak antara setiap bintang di kelas Dou Zong sangat lebar. Mencoba melawan lawan melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala sejumlah orang menjadi mati rasa. Orang ini benar-benar terlalu abnormal. Kelompok Tianxi dengan cepat menarik jarak di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Yan bahkan menyebabkan dia merasa agak takut. Tali berkelanjutan dari keterampilan Dou kelas tinggi sebelumnya memiliki kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Tianxi menoleh. Dia bertukar pandang dengan beberapa sesepuh lembah sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya. Orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Anggota klan Ye dalam manor klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk, terutama Ye Zong. Matanya menunjukkan ketidakpercayaannya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini, yang tampak biasa di permukaan, menjadi menakutkan begitu dia meletus. Tidak heran Xinlan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan di dalamnya juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat oleh seseorang adalah pemuda dengan pakaiannya yang rapi. Ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikit pun. Auranya masih kuat dan kuat, menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sosok hitam tergantung di udara di seberangnya. Jelas, sosok itu adalah pelindung Wu, yang menderita pukulan keras dari teratai api. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang meresap di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh agak ilusi pelindung Wu terlihat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, memicu banyak seruan. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual. Hall of Souls ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual.
Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Mungkinkah karena ini? Mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang dikirim. Ledakan teratai api dari Xiaoyan sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai api hijau giok itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindung Wu berkedip, matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiaoyan. Namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Dou Huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Dou Zong. Di matanya, Xiaoyan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Pelindung Wu mengatupkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang luar biasa ini setelah pelatihan selama beberapa tahun yang singkat. Sepertinya saya perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Souls akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Pikiran ini baru saja terlintas di hati pelindung Wu ketika jantungnya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sesosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau giok dengan keras menghantam udara kosong. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju mendarat. Setelah Anda kehilangan kabut hitam, Anda ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Anda tidak menimbulkan ancaman. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan setelah tinjunya meleset, tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindung Wu merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat sosok Xiaoyan menghilang sekali lagi. Kecepatan anak nakal ini benar-benar terlalu menakutkan. Ia tidak akan takut jika masih dalam kondisi prima. Namun, setelah serangan teratai api, jiwanya sudah mengalami luka serius. Dia tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiaoyan. Kaki pelindung Wu menginjak udara kosong. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat itu mundur dengan kecepatan seperti kilat. Tetapi sosoknya yang mundur tiba-tiba menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berbalik. Kabut hitam melonjak ke tangannya dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kabut hitam sambil memancarkan jeritan tajam. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Ledakan itu membentuk riak melingkar yang menyebar. Namun, ketika itu menyebar ke tempat kosong tertentu di udara, kepalan dengan api hijau giok yang menyala dengan kejam menyerang. Serangan pelindung Wu hancur sampai mundur. Segera, serangan Xiaoyan menembus gelombang sisa dari ledakan dan menghantam dada pelindung Wu. Ledakan mulut pelindung Wu segera mengeluarkan teriakan menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Jika pukulan Xiaoyan ini tidak dihalangi oleh sisa gelombang dari roh-roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindung Wu. Pelindung Wu meminjam kekuatan pendorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat. Pekikan yang agak panik tanpa sadar dipancarkan. Elder Tianxi, bantu aku. Sosok seperti hantu Xiaoyan sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyum buas saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala pelindung Wu. Jika pukulan ini membuat kontak, jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat. Bang, sebuah tinju diayunkan, namun, tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, sosok lansia muncul dengan cara seperti kilat. Tangan keriputnya meraih tangan Xiaoyan. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Anak muda, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura membunuh yang kuat? Tianxi memegang tongkatnya yang berbentuk ular.
tangannya yang lain meraih tinju Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Apakah kamu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Wajah Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram saat melihat Tianxi turun tangan. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang, kekuatan tajam membentuk bilah di ujung jari kakinya sambil memancarkan hawa dingin yang gelap. Bang, ekspresi Tianxi sedalam air. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya bergetar dengan aneh dan memblokir tendangan Xiao Yan. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu yang berada di belakangnya pergi pada saat bersamaan. Elder Tianxi, bantu saya menangkap bocah ini. Hall of Souls akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menundanya. Saya sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi, akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan membantu. Saat itu, bocah ini pasti akan kesulitan kabur. Mata pelindung Wu kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Nadanya padat ketika dia berbicara. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menangkap Xiao Yan. Jika dia bertarung sendirian, dia bahkan mungkin akan binasa di tangan Xiao Yan. Dia nyaris mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya. Jika itu bukan karena keberuntungannya, kemungkinan dia sudah mati. Tianxi tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu. Akan ada keuntungan yang cukup besar jika bisa berteman dengan faksi yang kuat seperti Hall of Souls. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan pelindung Wu. Pelindung Wu, yakinlah, Anda dapat meninggalkannya di lembah sungai es saya. Tianxi tertawa pelan. Setelah itu, matanya yang gelap dan padat dialihkan ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Bing Xuan, Bing Hua, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Kedua sesepuh lembah sungai es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan sedikit ragu, Old Si, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama? Generasi yang lebih muda, Tianxi tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan mereka. Dia melihat mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua harus bergandengan tangan untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan Anda akan menemui ajal Anda. Namun Anda berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda? Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Douzong. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianxi tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianxi. Bagaimanapun, kata-katanya memang benar. Bing Xuan dan Bing Huo bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan menganggukkan kepala. Segera, mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tianxi, mengelilingi Xiao Yan. Dalam prosesnya, aura tajam perlahan mengunci Xiao Yan. Banyak seruan segera dipancarkan dari kota Ye saat mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembah sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan 3 sesepuh pada saat yang sama untuk menangani pemuda yang tidak dikenal itu. Menanyai orang lain hanyalah kata-kata kosong. Reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan. Mereka yang peduli dengan reputasi kosong cepat atau lambat akan paroki. Tianxi mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Xiao Yan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan lambat. Kamu setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng memang sangat kuat. Namun, Anda tidak dapat membalikkan keadaan hari ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih dapat menghindari penderitaan. Xiao Yan mencemooh kata-kata Tianxi, matanya menyapu sekelilingnya, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. 2 bintang 7 Douzongs dan 1 Douzong di puncak. Dengan barisan ini, benar-benar tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini adalah prasyarat Xiao Yan tidak menggunakan kartu trufnya yang lain. Sayangnya, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang.
Tangannya ditekan dengan lembut. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel aneh. Setelah segel yang diganti, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api 5 cincin. Teknik mengusir api 5 cincin. Langkah terakhir Tian Hu Zunze. Xiao Yan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Do ini, yang diklaim oleh Tian Hu Zunze hampir sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian. Hari ini, bagaimanapun, keterampilan Do ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiao Yan karena situasi berbahaya ini. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.